datang di pembelajaran IPA yang menarik dan menyenangkan. Nah, di sini kita tidak belajar teori saja, tetapi kita akan mengupas satu persatu bagaimana sih sains dapat bekerja di kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan juga tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru dan pastinya menarik. Apakah kalian sudah siap? Tolong siap catatan kalian ya, karena kita akan mencatat banyak sekali. Nah, sebelumnya, coba kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini ya. Oke, bisa kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama, ada ular. Yang kedua, ada elang. Yang ketiga, ada jamur. Yang keempat, ada belalang. Yang kelima, ada pohon atau tumbuhan. Menurut kalian, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka hanya hidup berdampingan saja? Ataukah mereka saling berhubungan? Sekarang coba kalian bayangkan, apa sih yang terjadi ketika ular di sawah tersebut menghilang? Oke, apakah tikus akan tetap aman atau ada satu kejadian yang kita tidak tahu? Ternyata perubahan satu makhluk hidup saja bisa loh berdampak kepada makhluk hidup yang lainnya. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, perlu nih kita memahami bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Yang tentunya nanti di sana terdapat banyak sekali materi-materi yang akan kalian tentunya pelajari, sehingga kita dapat mengetahui nih bagaimana interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Terus kita juga bisa mengetahui apa saja kaitan-kaitannya ataupun apa saja sih hubungan antar makhluk hidup dan juga bagaimana jika satu makhluk hidup yang hilang apakah berpengaruh dengan makhluk hidup yang lain ataukah tidak gitu. Maka dari itu kita akan membahas mengenai interaksi antar makhluk hidup, yang mana ketika kita sudah mengetahui interaksi antar makhluk hidup, maka kita juga akan mengetahui nih bagaimana hubungan antar makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan lingkungan itu sendiri. Oke, ekologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Yang mana ekologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi sendiri ditemukan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914, sehingga dalam ekologi makhluk hidup dipelajari sebagai satu kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Komponen penyusun ekologi yaitu ekosistem, yang mana ekosistem sendiri juga memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada biotik dan yang kedua ada abiotik. Ya, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu biotik. Biotik yaitu komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, baik berupa tumbuhan,
uh, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi. Contohnya saja, ada yang pertama plante, ada archaea, ada animalia, ada fungi, dan juga ada mikroorganisme. Kita juga termasuk dalam komponen biotik karena kita sendiri juga makhluk hidup ya. Yang kedua yaitu ada abiotik. Berbanding dengan biotik, biotik kan berarti makhluk hidup. Berarti abiotik ini merupakan komponen penyusun ekosistem yang tidak hidup atau benda mati. Sehingga dalam suatu ekosistem yang berbentuk lingkungan fisik maupun kimia serta mendukung kehidupan komponen biotik. Contohnya saja, yang pertama ada sinar matahari, yang kedua ada air, ada solar ataupun ada udara, dan juga ada suhu. Adapun bentuk interaksi antara makhluk hidup yang kedua yaitu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan sendiri merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Di dalam rantai makanan sendiri juga memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama ataupun yang paling bawah, trofik pertama, trofik 1, biasanya dihuni oleh organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau biasanya tumbuhan. Bisa seperti alga ataupun fitoplankton. Terus trofik kedua ataupun yaitu dihuni oleh konsumen primer atau tingkat 1. Biasanya dihuni oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan yang mendapatkan energi dari konsumen tingkat 1. Terus di trofik ketiga ada konsumen sekunder atau tingkatan 2, yaitu biasanya dihuni oleh hewan-hewan karnivora atau omnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Terus pada trofik keempat ada konsumen tersier atau puncak. Biasanya dihuni oleh hewan-hewan karnivora seperti elang, singa, dan sebagainya yang memakan konsumen tingkat 2 dan tingkat 1 dan tidak memiliki predator alami. Dan yang terakhir ada pengurai atau dekomposer, yaitu organisme seperti bakteri, jamur yang mengurai makhluk yang mati menjadi zat hara yang nanti akan diserap kembali oleh produsen. Nah, ini beberapa contoh dari rantai makanan. Oke, saya akan jelaskan rantai makanan yang pertama, yaitu rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada rumput. Rumput ini menjadi produsen karena rumput kan dapat membuat makanannya sendiri. Dan nanti rumput akan dimakan oleh belalang, yang mana belalang ini akan menjadi konsumen pertama atau konsumen primer. Terus belalang ini akan dimakan oleh katak. Katak di sini sebagai konsumen 2 atau konsumen sekunder. Nanti katak akan dimakan oleh ular. Ular sendiri sebagai konsumen sekunder atau konsumen 2. Nanti ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen tersier atau konsumen puncak atau konsumen 4. Lah, elang di sini kan tidak memiliki pemangsa. Nanti elang akan mati sendiri. Lah, ketika elang sudah mati, maka nanti akan diuraikan oleh jamur. Jamur nanti juga akan membantu penyerapan zat hara yang akan diserap oleh produsen atau rumput dan pokoknya tumbuh-tumbuhan. Bentuk interaksi antara makhluk hidup yang ketiga ada jaring-jaring makanan. Sama seperti rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Tapi pada jaring-jaring makanan ini, proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup yang lebih kompleks. Jadi jaring-jaring makan atau food webs adalah suatu pola hubungan yang terdiri dari kumpulan seluruh rantai makanan yang tumpang tindih dan saling berhubungan dalam satu ekosistem. Oke, kita ke materi yang ketiga, yaitu bentuk dari interaksi antar makhluk hidup. Yang ketiga ada simbiosis. Pasti kalian
tidak asing dengan istilah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat dan khas antar dua jenis makhluk hidup yang berbeda hidup bersama dalam satu ekosistem. Dan untuk simbiosis sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Oke, kita bahas simbiosis yang pertama terlebih dahulu ya. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Berasal dari kata mutu, yaitu saling menguntungkan. Jadi simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi hubungan ini memberikan keuntungan bagi dua makhluk hidup tersebut. Dan yang kedua ada simbiosis komensalisme atau satu untung yang satunya netral atau tidak merasa dirugikan, yaitu interaksi di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu ikan remora yang menempel pada ikan hiu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan ikan hiu. Jadi ini ikan hiu ya, nanti ikan remora akan menempel pada tubuh ikan hiu. Ketika ikan hiu makan ikan-ikan, maka sisa-sisa dari makan ikan hiu tadi akan dimakan ikan remora. Ikan remora akan mendapatkan keuntungan berupa sisa-sisa makan dari ikan hiu dan ikan hiu tidak merasa dirugikan adanya ikan remora. Yang kedua ada bunga anggrek yang menumpang di pohon. Jadi bunga anggrek tadi menumpang di pohon sebagai alat bantu hidupnya dan untuk mendapatkan sinar matahari, dan pohon sendiri tidak dirugikan adanya bunga anggrek tersebut. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Berbeda dengan mutualisme dan komensalisme, simbiosis parasitisme sudah jelas ya, parasitisme, parasit mesti ada yang dirugikan. Jadi simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu kita dan juga nyamuk. Kita merasa terganggu dengan adanya nyamuk. Yang pertama dari bunyinya, yang ketiga sakit dari gigitan nyamuk. Sedangkan nyamuknya merasa diuntungkan dengan mendapatkan darah segar dari tubuh kita. Jadi sebenarnya simbiosis ini atau hubungan antara makhluk hidup ini sering terjadi kita temui. Mungkin kita tidak tahu apa sih sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita dan antar makhluk hidup yang lainnya. Saya Fafika Hikmatul Maula izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.